Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husna Aulia dari HES kelas 6C. Izin mempresentasikan sedikit materi untuk memenuhi tugas mata kuliah asuransi syariah dengan materi yang berjudul Corporate Culture Lembaga Keuangan Syariah dan GCG Perusahaan Asuransi Syariah. Yang pertama, pengertian corporate culture. Corporate culture dapat didefinisikan sebagai nilai-nilai, keyakinan, dan perilaku yang diwujudkan dalam sebuah pandangan atau ideologi organisasi yang terwujud dalam perilaku individu dan seiring waktu. Perilaku ini membentuk kebiasaan yang tertanam dalam kehidupan sehari-hari, atau juga dapat didefinisikan sebagai perekat organisasi yang mengikat anggota melalui nilai-nilai yang ditaati, peralatan simbolis, dan cita-cita sosial yang ingin dicapai. Dapat juga diartikan bahwa corporate culture merupakan sebuah sistem informasi untuk mempertahankan dan mentransmisikan pengetahuan, kepercayaan, mitos-mitos, dan tingkah laku. Dari sudut pandang fungsi, corporate culture mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, budaya mempunyai suatu peran perbedaan. Hal ini berarti bahwa corporate culture menciptakan perbedaan yang jelas antara satu organisasi dengan yang lainnya. Yang kedua, corporate culture membawa suatu rasa identitas bagi anggota-anggota organisasinya. Yang ketiga, corporate culture mempermudah timbul pertumbuhan komitmen pada suatu yang lebih luas daripada kepentingan diri individual. Yang keempat, corporate culture ini dapat meningkatkan kemantapan sistem sosial. Misalnya, merasa lebih selamat dan lebih percaya diri bekerja di lembaga syariah. Selanjutnya, membangun corporate culture yang islami. Menurut Young, bahwa perkembangan budaya perusahaan dipengaruhi oleh kebijakan internal, gaya organisasi, dan identitas korporat. Dalam perusahaan yang sukses, budaya kerja yang sehat menciptakan suasana kerja dan harmonis untuk membentuk dan menumbuhkan budaya perusahaan yang islami di lembaga. Lembaga Keuangan Syariah atau LKS terdapat sejumlah aspek yang sepatutnya menjadi bagian dari identitas perusahaan dan tercermin dalam kepribadian setiap karyawannya. Hal ini menjadi sangat penting khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Yang pertama dalam lingkungan kerja seperti budaya salam, murah hati atau sikap ramah dan melayani, cara berbusana, dan lingkungan kerja yang bersih dan islami. Yang kedua, kepribadian Islam untuk hablum minallah seperti akidah, akhlak, pemahaman Al-Quran, dan fikrah Islamiyah. Kemudian yang ketiga, kepribadian Islam untuk hablum minannas seperti keluarga yang islami, rukun dan bahagia, praktek muamalah sehari-hari, bermasyarakat, memakmurkan masjid, menjauhi tempat-tempat maksiat, dan lain-lain. Selanjutnya, manajemen dan leadership yang islami. Pertama, manajemen yang islami. Manajemen diartikan sebagai suatu proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan, perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengendalian atau pengawasan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu yang ditetapkan melalui pemanfaatan SDM dan sumber daya lainnya.
Manajemen Islami adalah proses penggunaan sumber daya secara efektif dan bertanggung jawab untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan organisasi sesuai ajaran Islam. Dalam Islam, manajemen menekankan keteraturan, tanggung jawab, dan efektivitas yang berlandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Manajemen Islami mengutamakan perencanaan yang matang, tindakan yang bermanfaat, dan hasil yang sesuai tujuan. Proses-proses manajemen pada dasarnya adalah perencanaan segala sesuatu secara mantap untuk melahirkan keyakinan yang berdampak pada melakukan sesuatu sesuai dengan aturan serta memiliki manfaat. Perbuatan yang tidak ada manfaatnya sama dengan perbuatan yang tidak pernah direncanakan. Jika perbuatan itu tidak pernah direncanakan, maka tidak termasuk dalam kategori manajemen yang baik. Allah sangat mencintai perbuatan yang termanage dengan baik. Sebenarnya leadership yang Islami. Leadership adalah kemampuan pemimpin dalam mengarahkan dan mengelola anggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan atau leadership dalam Islam disebut sebagai khalifah, imam, dan wali. Pemimpin adalah seseorang yang diberi kedudukan tertentu dan bertindak sesuai dengan kedudukan tersebut. Tipe leadership yang dikemukakan dalam Al-Quran bukan semata-mata hanya mengenai urusan ukhrawi, tapi banyak tekanan yang menyangkut berbagai urusan duniawi seperti tijarah atau bisnis, perdagangan, perindustrian, perniagaan, dan pemerintahan. Kriteria pemimpin Islami ada akhlak yang lurus, akhlak baik, ahli ibadah, wawasan luas, kemampuan manajerial, adil, dan seimbang. Pemimpin ideal meneladani sifat Rasulullah, yaitu sidik atau jujur, amanah atau dapat dipercaya, fatona atau cerdas, dan tabligh dapat menyampaikan. Selanjutnya, Good Corporate Governance atau G3G. G3G adalah sistem dan struktur untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham serta mengalokasikan berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan seperti kreditor, supplier, asosiasi, konsumen, pekerja, pemerintah, dan masyarakat luas. Kemudian definisi G3G menurut Bank Dunia itu sendiri adalah kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi perusahaan untuk meningkatkan kinerja sumber-sumbernya secara efisien sehingga dapat menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang dan berkesinambungan bagi para pemegang saham dan masyarakat sekitar. Selanjutnya prinsip G3G. Yang pertama ada keterbukaan atau transparansi. Transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan kepada pemangku kepentingan. Yang kedua, akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan berjalan dengan efektif. Kemudian yang ketiga ada prinsip pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban adalah kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan perusahaan. Terdapat prinsip
korporasi yang sehat, serta peraturan perundangan yang berlaku. Selanjutnya ada prinsip kewajaran. Kewajaran merupakan perilaku adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terakhir ada prinsip kemandirian. Kemandirian adalah suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan maupun tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.